Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola ya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kembali lagi bersama saya supporter Jusriadi di channel komentar supporter bola 62. Di video kali ini teman-teman supporter dan para pencinta bola ya, kita lagi-lagi harus dihadapkan dengan Vietnam ya. Lagi-lagi timnas Vietnam akan menjadi batu sandungan bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Ternyata timnas Vietnam ini sejak di era Sintayong ya banyak terjadi drama ya. Musuh, boleh dikatakan kalau bahasa ininya, timnas Vietnam ini adalah musuh bebuyutan Indonesia. Dulu ada Malaysia di tahun 2010, musuh bebuyutan Indonesia adalah timnas Malaysia. Namun sekarang petanya berubah, justru ya Indonesia dihadapkan dengan Vietnam, lagi-lagi Vietnam ya. Kita tahu bersama teman-teman supporter dan para pencinta bola, sejak di era Sintayong di 2010 kalau tidak salah, kita sering berhadapan dengan Vietnam, dan Vietnam inilah yang banyak menjegal kita di 4 tahun terakhir ini ya. Kalau kita tahu bersama, mungkin teman-teman supporter punya sudut pandang lain tentang Vietnam ini. Pertemuan antara Vietnam dan timnas Indonesia bisa dikomentari di kolom komentar sudut pandangnya atau referensinya tentang pertemuan kedua tim ini. Karena kenapa saya katakan ini, lagi-lagi Indonesia harus menjadi musuh bebuyutan timnas Vietnam dan tidak berhenti. Ternyata setelah Indonesia kemarin ya, sempat dikatakan, ada netizen yang mengatakan Indonesia bukan lagi level Asia Tenggara. Indonesia bukan lagi selevel dengan Vietnam. Setelah Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia di Hanoi maupun di Gelora, di mana di Gelora berhasil dimenangkan 1-0, sementara di Hanoi timnas Indonesia kalau tidak salah menang 3-0. Dan itu artinya timnas Indonesia sudah tidak selevel dengan Vietnam. Banyak yang berkata seperti itu, namun teman-teman supporter dan para pencinta bola. Namun kalau kita tarik ke belakang ya, ke belakang beberapa sejarah pertemuan timnas Indonesia dengan Vietnam ya, cukup mengejutkan ya. Dimana kalau tidak salah pelatihnya Sintayong, kemudian timnas Vietnam pelatihnya adalah Park Hang-seo ya. Park Hang-seo yang kemarin kalau teman-teman nonton pertandingan antara Filipina dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia ya, setelah Indonesia bermain di Gelora Bung Karno, di malam hari dilangsungkan juga pertandingan antara Vietnam melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia, karena Indonesia satu grup dengan Vietnam. Ternyata Park Hang-seo ini menonton pertandingan itu, dan dia adalah salah satu pelatih kenamaan dari Vietnam. Karena di era Park Hang-seo ini Vietnam begitu luar biasa perkembangan sepak bolanya. Bahkan di era Park Hang-seo ini Indonesia hampir seluruh pertandingannya dimenangkan oleh Vietnam ketika bertemu dengan Indonesia. Mungkin teman-teman supporter punya sudut pandang atau pandangan lain, tapi kalau menurut apa yang saya baca dan di pertandingan sebelumnya, Indonesia ketika berhadapan dengan pelatih Vietnam yang dulu yaitu Park Hang-seo, Indonesia hampir dipastikan kalah di semua pertandingan. Di mana misalkan di Piala AFF ya, SEA Games ya, di level-level Asia Tenggara kita selalu dikalah dengan Vietnam di era Park Hang-seo ya. Kalau di era pelatih yang dari Eropa itu yang dipecat sebelum masuknya pelatih Sik mungkin Indonesia baru bisa menang ya. Namun di era Park Hang-seo ini Sintayong kewalahan menghadapi timnas Vietnam. Dan lagi-lagi ini terjadi di tahun 2024 ini. Indonesia mungkin 3 kali bertemu dengan Vietnam berhasil memenangkan 3 pertandingan, namun itu bukan eranya Park Hang-seo
ya, itu eranya pelatih asal Eropa ya. 3 kali kemenangan kita itu era pelatih Eropa yang dipecat setelah kualifikasi Piala Dunia ya, setelah kalah di Hanoi melawan Indonesia langsung dipecat dan digantikan oleh pelatih Sik ya, kalau tidak salah dari Korea juga. Dan pelatih ini sukses memberi tekanan atau batu sandungan buat Indonesia, di mana pelatih ini di laga kualifikasi Piala Dunia tadi malam, Indonesia, timnas Vietnam maksud saya, timnas Vietnam ini sukses mengalahkan Filipina dengan secara dramatis, di mana mereka berhasil mengalahkan Filipina dengan di akhir-akhir pertandingannya menggandakan skor 3-2 di akhir-akhir pertandingan. Ini artinya kalau kita merujuk di laga kualifikasi Piala Dunia ini, bisa saja Vietnam menjadi batu sandungan Indonesia, dan lagi-lagi Vietnam yang harus berusaha menjegal mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Karena kenapa? Jika nanti teman-teman supporter dan para pencinta bola, jika nanti timnas Indonesia kalah melawan Filipina sementara Vietnam menang melawan Irak, pupus sudah harapan kita untuk tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan ini bisa saja terjadi teman-teman. Ini bisa saja terjadi karena dalam sepak bola, seperti video saya sebelumnya yang saya katakan, dalam sepak bola itu 1 menit saja waktu sangat berharga, dan itu sering terjadi di beberapa pertandingan internasional, pertandingan Liga Champion, Piala Eropa, Piala Dunia, bahkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia kemarin contohnya, di mana timnas Vietnam berhasil menggandakan atau mengubah skor yang sebetulnya diprediksi bermain imbang 2-2 melawan Filipina, namun waktu yang tersisa 2 menit dimanfaatkan dengan baik oleh Vietnam untuk membalikkan keadaan. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola ya, kita berharap Indonesia jangan sampai kembali dilukai oleh timnas Vietnam seperti apa yang terjadi di Piala AFF, apa yang terjadi di SEA Games ya kalau tidak salah, dan apa yang terjadi beberapa pertandingan sebelumnya. Jangan sampai ini kemudian terjadi lagi di kualifikasi Piala Dunia. Dan ini bisa saja terjadi kalau timnas Indonesia tidak hati-hati di laga terakhir, tidak berhati-hati dalam menghadapi Filipina. Karena kenapa? Bisa saja blunder kecil bisa berakibat fatal, karena seperti yang terjadi di laga kemarin di Gelora Bung Karno, di mana timnas Indonesia di babak pertama ya, kalau teman-teman melihat pertandingannya secara full, di babak pertama itu Indonesia gas full, di mana Indonesia menyerang begitu mendominasi permainan di babak pertama. Banyak peluang-peluang yang tercipta, termasuk Rafael Struijk, yang kalau Rafael Struijk tidak egois di babak pertama, dia akan sukses menjebol jala gawang dari timnas Irak. Namun dia tidak mengoper bola ke, tidak salah, Sam Fatinama ya, yang berdiri bebas di sampingnya, namun dia memilih melakukan shoot sehingga bola itu tidak tercipta. Sama dengan Ragnar dan beberapa pemain-pemain lain di babak pertama. Dan saya katakan Indonesia mendominasi di babak pertama, namun di babak kedua teman-teman supporter dan para pencinta bola, di babak kedua justru terjadinya blunder lah yang membuat timnas Indonesia harus menanggalkan atau menunda mimpi mereka untuk tampil di putaran ketiga. Karena jika Indonesia menang, itu artinya tanpa menunggu pertandingan akhir untuk lolos ke putaran ketiga. Namun karena blunder yang dilakukan oleh timnas Indonesia ya, ketidakhati-hatian di babak kedua, di mana di menit ke-50-an timnas Irak melakukan serangan, dan sepertinya memang berbeda ya. Di timnas Irak di babak kedua mengubah formasi, di mana melakukan high press ya, press yang cepat,
dan membuat Indonesia kesulitan, dan serangan di menit ke-50-an ya, tendangan atau umpan dari sudut yang berusaha dihalau oleh Justin Hubner atau Ragner ya, kalau tidak salah Ragner ya, dan akhirnya terjadi gol, akhirnya terjadi penalti karena mengenai tangan dari, kalau bukan Justin Hubner berarti Ragner. Itu dua pemain inilah yang kemudian ya membuat blunder, dan blunder terakhir ketika Hernando Ari tidak berusaha membuang bola, malah mengocek bola di gawang sendiri, sehingga menimbulkan ya timnas Ali Jasim dari timnas Irak ini berhasil merebut bola dan menciptakan gol. Dan saya berharap ini tidak terjadi di laga pamungkas nanti melawan Filipina, karena kalau ini blunder ini kembali terjadi, itu artinya timnas Vietnam akan kembali membuat luka untuk atau kembali menjegal timnas Indonesia, dan itu artinya permusuhan antara timnas Vietnam dan Indonesia akan terus berlanjut di laga-laga berikutnya. Dan kita berharap timnas Indonesia tidak berhasil dijegal oleh Vietnam nantinya. Terima kasih teman-teman supporter dan para pencinta bola. Itulah ya ulasan saya terkait dengan timnas Vietnam. Lagi-lagi timnas Vietnam yang akan menjegal kita, berusaha menjegal kita untuk lolos atau untuk meraih mimpi tampil di Piala Dunia. Dan mungkin teman-teman supporter punya sudut pandang lain terkait pertemuan kedua tim ini ya, kedua negara terbaik di Asia Tenggara ini ya. Silakan dikomentari di kolom komentar, apakah memang betul Indonesia dan Vietnam ini selalu menjadi momok menakutkan bagi Indonesia di setiap laga-laga resmi ya. Silakan dikomentari di kolom komentar. Mungkin teman-teman supporter punya sudut pandang lain, silakan ya. Salam sepak bola, salam pencinta bola, dan salam supporter bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.